Halo teman-teman, jadi pada video podcast kali ini saya Rizky Masaputra. Saya Galih Firmansyah. Jadi kami berdua ini dari kampus Universitas Samadandalan. Kami dari mahasiswa ilmu komunikasi, di mana pada video kali ini tuh bakal ngebahas tentang yang namanya hoax, disinformasi dan juga tanggung jawab digital. Tujuan video podcast kali ini tuh buat memenuhi tugas mata kuliah kami teman-teman. Nah, sebelumnya aku bakal nanya dulu ke Mas Galih, apa sih hoax dan disinformasi itu? Dari sudut pandang saya, hoax itu merupakan informasi yang palsu atau bisa juga informasi yang disalahgunakan dalam arti itu mengandung sara atau provokatif. Sedangkan disinformasi itu merupakan kata-kata yang bisa mensalahartikan salah satu berita ataupun beberapa kasus yang belakangan ini terjadi. Di media sosial sendiri hal kayak gitu ya, susah banget nih teman-teman buat dibedain, karena ya gimana lagi dengan adanya minimnya literasi digital di masyarakat kita sendiri ya. Ngomong-ngomongin soal kasus, ada nggak sih Mas Galih kasus-kasus yang bisa jadi contoh buat kita semua gitu? Kasus AI ya, mungkin ada kasusnya itu yang kemarin rame, video Bahlil yang joget-joget itu kali ya Mas ya. Itu Boleh juga sih. Nah itu kan sendiri mungkin ya teman-teman tahu lah, Pak Bahlil itu kan nggak mungkin joget-joget kayak gitu juga kan ya teman-teman. itu pasti palsu teman-teman. Nah jadi ya kayak gimana ya, kalau kita sendiri ngelihatnya kayak itu justru masuknya kayak gimana ya, menggiring opini publik lah teman-teman, buat apa ya namanya, citranya Pak Bahlil itu jadi kelihatan buruk gitu loh. Ada lagi gak Mas Galih contoh kasusnya? Kasus ya, kasus yang lain tuh mungkin masih Yang tentang video AI deh, kan marak banget nih video-video AI di era video, sekarang ini. video AI itu mungkin ini ya, apa namanya, ke mana, ke AI yang muka-muka jadi meme mungkin ya. Itu bisa juga sih ya teman-teman jadi contoh juga. Nah aku sendiri punya kasus, nah dimana kasus itunya contohnya tuh ini loh, video, potongan video pidato Ibu Sri Mulyani yang bahwasanya dia tuh ngomong kalau guru itu beban negara. Nah padahal di video aslinya itu Ibu Sri Mulyani sama sekali nggak ada ngomong bahwasanya guru itu beban negara. Justru dia itu nyampein pendapat, ada beberapa anggaran yang harusnya dipakai buat mensejahterakan tenaga pendidik. Nah aku lupa, pokoknya itu dia ada ngomong di pidato event apa gitu, cuman seingatku dia ada di ITB sih waktu itu. Nah ngomongin soal kasus itu, harusnya itu ada dasar hukumnya Mas Galih ya? Benar, itu masuk ke dalam hukum yang bisa dimasukkan dalam hukum ITE, yang dimana ITE itu bisa ingin hukum yang fatal dan juga merusak reputasi satu kasus. Nah benar juga. Tapi ya teman-teman, sekali lagi hukum itu nggak bisa bergerak sendiri. Itu juga harus dibarengi yang namanya literasi kita juga lah, dimana kita juga harus pintar juga nge-share mana yang benar, mana yang salah, mana yang editan, mana yang bukan. Karena ya bisa dilihat dari sumber daya masyarakat kita sendiri, terlebih lagi dari gen-gen milenial ya, yang justru apalagi ibu-ibu itu banyak banget yang gampang percaya dengan editan AI kayak gitu. Benar, di situ banyak yang dari gen sebelumnya atau gen milenial itu masih beranggapan AI itu semua benar. Bahkan banyak yang termakan hoax dari video-video AI yang mana itu bahkan bisa membuat dari data kita itu bocor seperti itu. Justru dari video-video kayak gitu tuh apa ya, citra-citra tokoh publik tuh apalagi terlebih dari apa ya namanya, bisa dibilang di dunia politik itu kan, dari dua kasus itu kan menyinggung politik ya teman-teman. Nah itu jadi citranya tuh jadi kelihatan jelek gitu. Jangan sampai dengan adanya kasus itu nanti sampai ke kasus-kasus lainnya, tokoh-tokoh publik lainnya, itu kan jadi masyarakat kita juga ya nanti yang kelihatan jelek gitu. Maka dari itu sebagai pengguna media sosial yang baik dan benar,
kita perlu lagi buat pintar-pintar nge-share, pintar-pintar ngebagiin postingan atau ngebagiin apapun itu, dibaca lagi, ditelaah lagi mana yang benar mana yang salah teman-teman. Mungkin dari kami sedikit aja yang mau disampaikan tentang itu. Balik lagi ke poinnya, pintar-pintar lagi kita nge-share dan membagikan sesuatu postingan teman-teman, dimana semua itu bakal ada akibatnya ya teman-teman. Saya sendiri Rizky Mesa Putra, Saya Bali Pemaksa. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih.